Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales yang akan membawakan informasi terkini dalam Tribun News Podcast. Rangkuman dari berita nasional. Presiden Jokowi memarahi jajaran anak buahnya di Kabinet Indonesia Maju. Ada beberapa hal yang memicu kemarahannya, yakni terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mulai saat ini, Jokowi melarang semua pihak di jajaran pemerintah menyembunyikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, masyarakat kini sedang kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Karena itu, dirinya meminta anak buahnya untuk berempati kepada rakyat. Tak hanya melarang wacana perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi juga meminta jajarannya memperhatikan seksama hal terkait kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, beras, kedelai hingga gandum. Sebelumnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan digulirkan oleh sejumlah elit pemerintahan. Mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi dengan alasan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina sejak 24 Februari lalu. Dalam sanksi terbarunya, AS menargetkan dua putri Presiden Rusia Vladimir Putin, Katerina dan Maria. AS meyakini Katerina dan Maria menyembunyikan harta kekayaan Putin. Putri bungsu Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova, merupakan seorang eksekutif teknologi yang pekerjaannya mendukung pemerintah Rusia dan industri pertahanannya. Sementara putri sulungnya, Maria Vladimirovna Vorontsova, memimpin program yang didanai pemerintah yang telah menerima miliaran dolar dari Kremlin untuk penelitian genetika dan secara pribadi diawasi oleh Putin. Selain kedua putri Putin, putri dan istri dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, ikut menjadi target sanksi AS. AS juga melarang orang Amerika berinvestasi di Rusia dan turut memberi sanksi pada lembaga keuangan Rusia dan para elit pejabat Kremlin. Seperti diketahui Tribuners, harta kekayaan Putin merupakan hal yang sangat sensitif di Rusia. Untuk kabar selebriti, komedian Marcel Widianto hadir memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus pornografi dengan tersangka Dia OnlyFans. Dari pantauan tribunnews.com, Marcel Widianto terlihat mengenakan kaos hitam. Setibanya di Polda Metro Jaya, Marcel langsung dikerubungi awak media yang sudah menunggu kedatangannya. Namun tak banyak yang Marcel sampaikan terkait kedatangannya hari itu. Ia bahkan begitu emosi ketika menjawab pertanyaan awak media. Tak berhenti sampai di situ, Marcel juga sempat mengumpat sambil mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Pria 25 tahun ini seperti terganggu karena kesulitan memasuki ruang penyidik Subdit Cyber Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya, Marcel Widianto diduga membeli konten syur sekira 76 video. Video-video itu bahkan diborong Marcel secara langsung dari Dia OnlyFans. Ramadan membawa berkah tersendiri bagi bintang Real Madrid Karim Benzema. Dia mencetak hat-trick ke gawang Chelsea. Meski sepanjang hari sebelum pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions dia berpuasa, namun itu tidak berpengaruh kepada performa Karim Benzema di lapangan. Sebelum pertandingan, banyak yang menganggap bulan Ramadan akan berpengaruh kepada performa sejumlah pemain yang melaksanakan ibadah puasa, termasuk Karim Benzema. Nyatanya, Benzema malah mencetak hat-trick. Justru pada saat Ramadan, dia seperti merasakan kekuatan yang ekstra. Karim Benzema mencetak 3 gol pada pertandingan malam laga Liga Champions melawan Chelsea setelah siangnya dia berpuasa penuh di sepanjang hari. Saat ini berpuasa Ramadan di Eropa termasuk di London memberikan tantangan tersendiri. Pasalnya tidak seperti di Indonesia, pada umumnya yang berpuasa sekitar 12 hingga 13 jam. Tapi di London berpuasa saat ini waktunya lebih lama, yakni 16 hingga 17 jam. Dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions itu, Real Madrid berhasil menang di Stamford Bridge dengan skor 3-1. Demikian informasi terkini dari Tribun News Podcast, saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.